Di balik sejarah panjang umat manusia, ada kisah kelam tentang makhluk yang lahir dari peristiwa penuh aib dan kehinaan. Mereka bukan sekadar manusia, bukan pula jin, melainkan perpaduan kegelapan yang menciptakan bangsa paling kejam yang pernah ada, Yakjuj dan Makjuj. Kelahiran mereka bukanlah anugerah, melainkan kutukan yang kelak mengguncang dunia di akhir zaman. Sejak awal, keberadaan mereka menyimpan tanda murka ilahi, sebuah pengingat bahwa kekuatan tanpa iman akan melahirkan kehancuran. Bayangkan sebuah ritual aneh, di mana patung raksasa diisi daging mentah, kemudian dicemari oleh nafsu liar makhluk perkasa. Dari percampuran busuk itulah lahir ulat-ulat sebesar bayi manusia, menjijikan, merayap keluar dengan bau busuk yang menyebar ke seluruh negeri. Dari kepompong-kepompong mengerikan itulah Yakjuj dan Makjuj muncul pertama kali, sebagai bangsa pemangsa yang haus darah. Mereka tumbuh menjadi pasukan tanpa belas kasih, dengan jumlah yang tak terhitung, menghancurkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Tidak ada kota, tidak ada kerajaan, dan tidak ada umat yang aman dari ancaman mereka. Sejarah dunia menyaksikan bagaimana mereka menjadi simbol kerusakan, hingga akhirnya ditahan oleh Zulkarnain dengan tembok baja yang kokoh. Namun, Allah telah menakdirkan bahwa suatu hari nanti tembok itu akan runtuh. Dan ketika itu terjadi, Yakjuj dan Makjuj akan kembali meluas, melahap dunia dengan kerakusan yang tiada banding. Hingga seluruh umat manusia menyadari, inilah salah satu tanda terbesar kiamat yang pernah dijanjikan. Kisah kelahiran menjijikan ini bukan sekadar dongeng kuno. Ia adalah peringatan, sebuah nubuat yang menanti untuk terulang, dan mungkin saja lebih dekat dari yang kita bayangkan. Pada masa Nabi Nuh alaihi salam, dunia masih muda namun penuh dengan kegelapan. Kaum manusia hidup dalam kesombongan, menolak seruan kebenaran, hingga Allah menurunkan banjir besar untuk membersihkan bumi dari kezaliman. Di tengah kisah besar itu, terselip satu cabang keturunan yang berbeda, sebuah garis gelap yang kelak melahirkan bangsa perusak. Mereka bukanlah sekadar manusia biasa, melainkan makhluk aneh yang membawa kekuatan di luar nalar. Dari keturunan salah seorang anak raksasa lahirlah sosok bernama Unuk bin Anuk, yang dikenal dengan tubuh menjulang setinggi gunung. Ia bukanlah manusia yang lembut dan bijaksana, melainkan makhluk yang hidup dengan nafsu liar, mengandalkan kekuatan tanpa akhlak. Banjir besar yang menenggelamkan dunia tak sanggup menenggelamkannya. Tubuhnya tetap terapung di antara puncak-puncak gunung. Dialah yang menjadi cikal bakal kisah kelam yang akan terus berlanjut hingga ribuan tahun. Kaum manusia kala itu hanya bisa terheran-heran menyaksikan kelahirannya. Tubuhnya besar, wajahnya kasar, dan suaranya menggelegar. Ia sering menganggap dirinya lebih tinggi daripada para nabi, bahkan pernah mencoba menantang Nabi Nuh, meskipun akhirnya sadar bahwa ia tidak memiliki kebijaksanaan sedikitpun untuk melawan seorang utusan Allah. Namun, keberadaannya menjadi simbol awal dari lahirnya generasi yang membawa kerusakan. Ketika air bah surut, dunia yang baru lahir kembali seharusnya menjadi permulaan yang bersih. Tapi jejak Unuk tidak pernah hilang. Ia meninggalkan keturunan yang tubuhnya kuat, brutal, namun tanpa bimbingan iman. Dari garis keturunan inilah kelak lahir bangsa yang berbeda dari manusia biasa. Bangsa yang haus darah dan perusak, bangsa yang akan dikenal sebagai Yakjuj dan Makjuj. Awal mula ini menunjukkan bahwa tidak semua penyelamatan berarti kesucian. Allah menyisakan sebagian dari mereka sebagai ujian, agar manusia mengingat bahwa kekuatan tidak ada artinya tanpa petunjuk. Dan dari rahim sejarah yang kelam inilah, kisah Yakjuj dan Makjuj menemukan akarnya. Sebuah peringatan bahwa setiap dosa dan kesombongan akan menumbuhkan generasi yang lebih mengerikan di kemudian hari. Berabad-abad setelah banjir besar, kisah tentang makhluk raksasa tidak pernah padam. Di sebuah negeri yang jauh, seorang raja terjebak dalam dilema ketika berhadapan dengan sosok raksasa bernama Unuk. Raksasa itu menuntut gadis tercantik sebagai pengorbanan. Rakyat ketakutan, karena tidak ada yang mampu menghadapi kekuatannya. Maka, para penasihat istana merencanakan siasat licik, menciptakan sebuah patung gadis raksasa, seakan-akan nyata, untuk menipu sang raksasa. Patung itu tidak dibangun sembarangan. Ia dipahat dari batu raksasa dengan detail menyerupai tubuh seorang perempuan muda. Namun, raja tak berhenti di sana. Ia memerintahkan sebuah ritual aneh dan menjijikkan. Perut patung itu dikorek, lalu diisi dengan daging mentah yang segar. Daging itu dimasukkan melalui liang kemaluannya, seolah memberi ilusi bahwa sang patung memiliki tubuh hidup penuh darah dan daging. Ketika Unuk datang,
matanya berbinar. Nafsu liarnya tertipu oleh patung batu yang tampak hidup. Ia mendekat, meraba, lalu melampiaskan syahwatnya pada patung yang dipenuhi daging mentah. Suara tawanya bergema, menggetarkan tanah. Seolah dunia menyaksikan sebuah aib yang kelak menurunkan bencana besar. Ia meninggalkan tempat itu dengan perasaan puas, tanpa menyadari bahwa tindakannya menorehkan noda besar dalam sejarah umat manusia. Namun, beberapa hari kemudian, bau busuk mulai menyebar dari patung tersebut. Daging mentah bercampur dengan air mani sang raksasa, melahirkan reaksi aneh yang tak pernah terbayangkan. Dari perut patung itu, lahirlah ulat-ulat raksasa sebesar bayi manusia, menggeliat keluar dengan suara menjijikkan. Penduduk desa berteriak ketakutan, menyaksikan makhluk-makhluk menjalar keluar, seakan-akan bumi melahirkan monster. Ulat-ulat itu kemudian membentuk kepompong. Dan dari kepompong itulah muncul makhluk-makhluk buas yang berwajah kejam dan tubuh beringas. Mereka adalah Yakjuj dan Makjuj pertama. Lahir bukan dari rahim manusia, tetapi dari perpaduan syahwat kotor dan kebusukan. Sejak kelahiran menjijikan itu, dunia tidak pernah lagi sama. Bumi kini memiliki tamu baru, bangsa perusak yang jumlahnya kelak akan membanjiri dunia. Sejak kelahiran menjijikan itu, Yakjuj dan Makjuj berkembang biak dengan cepat. Mereka tidak seperti manusia biasa. Tubuh mereka kuat, wajah mereka kasar, dan hati mereka penuh dengan nafsu merusak. Mereka hidup bagaikan kawanan serigala yang tak pernah puas dengan darah dan daging. Dimanapun mereka muncul, kehancuran pasti mengikuti. Ladang subur menjadi tandus, desa-desa terbakar, dan manusia yang tertangkap hanya menjadi santapan. Bangsa ini tak memiliki aturan, tak mengenal kasih sayang, bahkan tak punya budaya selain perang dan pemusnahan. Mereka berkembang dalam jumlah yang luar biasa, bagaikan belalang yang menyerbu setiap negeri yang mereka temui. Tiada satupun kerajaan yang mampu bertahan menghadapi jumlah mereka yang seakan tak ada habisnya. Pedang dan tombak manusia hanya mampu menumbangkan segelintir, sementara ribuan lainnya terus datang menyerbu. Kerajaan-kerajaan besar mulai runtuh. Wilayah yang dulu makmur kini hanya menyisakan puing dan abu. Yakjuj dan Makjuj tidak hanya memakan hasil bumi, tetapi juga menguras sungai, menghabiskan air, hingga daerah yang mereka lalui berubah menjadi padang tandus. Mereka tidak membangun apapun, tidak meninggalkan jejak peradaban, hanya kehancuran yang terus berulang. Rakyat yang selamat menyebar ke segala arah, membawa kisah horor tentang makhluk yang tak terkalahkan itu. Mereka menamai bangsa itu dengan berbagai sebutan, tapi satu hal selalu sama, ketakutan yang mencekam. Hingga nama Yakjuj dan Makjuj menjadi legenda, simbol kehancuran yang membuat siapapun bergidik hanya dengan menyebutnya. Kehadiran Yakjuj dan Makjuj menjadi ujian besar bagi umat manusia. Allah membiarkan mereka hidup agar manusia menyadari bahwa kekuatan duniawi tak berarti tanpa perlindungan darinya. Dari masa ke masa, bangsa perusak ini terus berkembang, menanti saat ketika takdir akhir zaman tiba, saat mereka akan kembali merajalela melampaui batas-batas yang pernah menahan mereka. Di tengah kengerian yang ditimbulkan Yakjuj dan Makjuj, muncullah seorang raja yang adil dan perkasa, Zulkarnain. Ia bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga hamba Allah yang diberi kekuatan dan kebijaksanaan. Perjalanannya menembus berbagai negeri, hingga ia mendengar jeritan rakyat yang hidup di bawah ancaman Yakjuj dan Makjuj. Mereka memohon perlindungan, berharap Zulkarnain mampu melakukan sesuatu yang tak pernah dicapai raja manapun sebelumnya. Ketika ia tiba di sebuah lembah di antara dua gunung besar, rakyat yang ketakutan datang berbondong-bondong. Wajah mereka pucat, tubuh mereka kurus karena kelaparan, dan suara mereka bergetar saat menceritakan betapa bangsa buas itu telah menghancurkan kehidupan mereka. Mereka menawarkan upah besar kepada Zulkarnain, asalkan ia mau membangun benteng yang bisa menahan Yakjuj dan Makjuj. Namun sang raja dengan tegas menolak upah, seraya berkata bahwa pertolongannya adalah karena rahmat Allah, bukan demi harta. Dengan kebijaksanaannya, Zulkarnain memerintahkan pembangunan tembok raksasa dari campuran besi dan tembaga cair. Ribuan pekerja bekerja siang dan malam, memahat batu, melelehkan logam, dan menumpuknya hingga mengisi celah di antara dua gunung. Api berkobar, uap panas mengepul, dan suara palu menghantam besi menggema di seluruh lembah, menciptakan suasana yang agung sekaligus menegangkan. Akhirnya, setelah kerja keras yang panjang, berdirilah sebuah tembok besi yang menjulang tinggi, kokoh, dan tak tertembus. Yakjuj dan Makjuj yang mencoba menghancurkannya mendapati diri mereka tak berdaya.
Mereka menghantam tembok itu dengan kekuatan brutal, tapi besi dan tembaga yang membeku itu tetap tegak, tak tergoyahkan. Teriakan marah mereka menggema, namun sia-sia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bangsa perusak itu benar-benar terkurung. Rakyat bersujud syukur, sementara Zulkarnain menegaskan bahwa tembok itu bukanlah hasil kekuatan manusia semata, melainkan rahmat dari Allah. Ia juga memperingatkan bahwa suatu hari, dengan izin Allah, tembok itu akan hancur, dan Yakjuj serta Makjuj akan kembali bebas. Sejak hari itu, tembok Zulkarnain menjadi simbol harapan sekaligus peringatan, bahwa akhir zaman suatu saat akan datang dengan kedahsyatan yang tak tertandingi. Berabad-abad lamanya, tembok Zulkarnain berdiri tegak, menjaga manusia dari kehancuran yang dibawa Yakjuj dan Makjuj. Generasi berganti, peradaban tumbuh, hingga sebagian orang mulai melupakan peringatan yang pernah disampaikan. Mereka hidup dengan rasa aman, seolah-olah tembok itu akan selamanya bertahan. Namun, di balik dinding besi yang dingin, bangsa buas itu terus mencoba melubangi dan menghancurkannya, meski setiap kali gagal. Hari demi hari, usaha mereka semakin gigih. Mereka mengikis tembok dengan cakar, tanduk, dan alat seadanya. Setiap kali hampir berhasil, Allah membuat tembok itu kembali kokoh sebelum mereka menyelesaikan pekerjaannya. Namun, sebagaimana janjinya, waktu yang ditentukan akan tiba. Di akhir zaman, Allah akan mengizinkan tembok itu hancur, dan kekuatan Yakjuj serta Makjuj yang selama ini terkurung akan meledak bagai air bah yang menghancurkan bendungan. Tanda-tanda kehancuran mulai tampak. Bumi berguncang, suara dentuman misterius terdengar dari dalam perut gunung, dan besi yang dulu membeku perlahan merekah. Manusia ketakutan, menyadari bahwa peringatan Zulkarnain berabad-abad lalu akan segera menjadi kenyataan. Para ulama dan orang-orang beriman berdoa memohon perlindungan. Namun mereka tahu, inilah bagian dari takdir akhir zaman. Akhirnya, dengan izin Allah, tembok itu runtuh. Retakan kecil melebar menjadi celah. Lalu seluruh struktur besi dan tembaga meledak bagaikan gunung yang hancur. Debu hitam mengepul ke langit. Gemuruhnya terdengar hingga ribuan kilometer, dan bumi seakan menangis. Dari celah yang terbuka, meluaplah bangsa Yakjuj dan Makjuj dengan teriakan menggelegar, memenuhi lembah, gunung, dan padang. Gelombang manusia buas itu bergerak bagaikan banjir yang tak terbendung. Dunia pun berguncang menghadapi ancaman terbesar dalam sejarah. Kota-kota runtuh, ladang-ladang hancur, dan sungai-sungai menjadi merah oleh darah. Tidak ada benteng yang cukup kuat, tidak ada pasukan yang cukup besar, bahkan tidak ada teknologi manusia yang mampu menghentikan mereka. Inilah awal dari kekacauan global yang menandai detik-detik menuju akhir zaman, sebuah peristiwa yang sudah dijanjikan dalam kitab suci. Begitu tembok runtuh, Yakjuj dan Makjuj menyerbu keluar dengan kecepatan yang menakutkan. Mereka membanjiri bumi seperti gelombang yang tak terbendung. Jumlah mereka bagaikan bintang di langit. Begitu banyak hingga tanah tempat mereka berpijak seolah bergetar di setiap langkah. Teriakan mereka menggema, memenuhi langit dengan suara mengerikan yang membuat hati manusia gentar. Mereka melahap segala sesuatu yang mereka temui. Gunung-gunung diratakan, sungai-sungai dikeringkan, dan hutan-hutan habis dilalap tanpa sisa. Hewan ternak, persediaan makanan, bahkan pepohonan kecil sekalipun menjadi santapan mereka. Rasa lapar mereka tak pernah terpuaskan. Dimanapun mereka lewat, hanya kehancuran dan kekosongan yang tertinggal. Dunia yang dahulu penuh kehidupan kini menjadi padang tandus. Umat manusia berusaha melawan. Pasukan dari berbagai bangsa, dengan senjata canggih dan teknologi modern, bergabung untuk menghadang mereka. Namun, semuanya sia-sia. Panah, pedang, peluru, bahkan bom tidak mampu mengurangi jumlah Yakjuj dan Makjuj. Mereka terus bergerak, menembus barikade, menghancurkan kota demi kota, dan menebar teror di seluruh penjuru bumi. Orang-orang beriman akhirnya berkumpul bersama Nabi Isa dan Imam Mahdi, memohon pertolongan Allah. Mereka bersembunyi di tempat-tempat yang sulit dijangkau, karena melawan dengan kekuatan sendiri hanyalah jalan menuju kebinasaan. Doa-doa menggema ke langit, air mata bercucuran, dan harapan hanya tertuju pada pertolongan ilahi. Dunia berada di ambang kehancuran total, hanya menunggu keputusan Allah. Lalu, Allah menjawab doa hamba-hambanya. Yakjuj dan Makjuj yang perkasa itu akhirnya binasa bukan karena senjata manusia, melainkan karena penyakit yang diturunkan dari langit. Mereka roboh satu persatu,
Tubuh mereka membusuk, dan bumi kembali hening setelah bencana terbesar itu. Namun, sisa kehancuran yang mereka tinggalkan menjadi tanda betapa dahsyatnya amukan mereka, sekaligus peringatan bahwa kekuatan apapun tak akan berarti tanpa pertolongan Allah. Kisah tentang Yakjuj dan Makjuj bukan sekadar legenda, melainkan tanda nyata akan kebesaran Allah. Dari awal kelahiran mereka yang penuh misteri, hingga dibangunnya tembok Zulkarnain yang kokoh, semuanya menjadi bukti bahwa sejarah manusia berjalan sesuai takdir yang telah ditentukan. Tidak ada kekuatan yang abadi, dan setiap peristiwa besar membawa pelajaran bagi umat yang mau berpikir. Bangsa buas itu menjadi simbol kerakusan, kehancuran, dan hawa nafsu manusia yang tak terkendali. Mereka muncul kembali di akhir zaman sebagai ujian terbesar bagi umat manusia, sekaligus pertanda bahwa dunia ini memiliki batas. Tidak ada benteng, kekuasaan, atau teknologi yang bisa menghentikan mereka, kecuali pertolongan Allah semata. Akhir dari Yakjuj dan Makjuj mengajarkan bahwa sebesar apapun kekuatan makhluk, pada akhirnya semua tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Mereka lenyap bukan karena senjata, melainkan karena ketetapan Allah yang menurunkan penyakit untuk membinasakan mereka. Itulah pengingat bagi manusia, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada harta atau teknologi, melainkan pada keimanan. Kini, kisah mereka abadi sebagai peringatan. Setiap kali manusia merasa dunia berada di bawah kendalinya, ingatlah bahwa ada masa ketika bumi nyaris binasa hanya oleh satu bangsa buas. Dan pada akhirnya, hanya doa, iman, serta rahmat Allah lah yang menyelamatkan. Yakjuj dan Makjuj adalah cermin masa depan yang menegangkan, tetapi juga menjadi tanda kebesaran Allah. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan bahwa setiap jiwa akan diuji, setiap zaman punya tantangannya, dan pada akhirnya semua akan kembali kepadanya. Semoga kita termasuk golongan yang selamat ketika hari itu tiba.